Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini, ayat yang menjadi dasar perenungan kita terambil dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Judul dari perikop ini adalah perempuan Kanaan yang percaya. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, dari perikop yang baru saja kita baca bersama-sama ini, diceritakan bahwa suatu ketika Kristus berada di Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan meminta Kristus untuk menyembuhkan anaknya yang sedang kerasukan setan. Tapi Yesus menjawab bahwa ia hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi wanita itu mendesak Kristus, dan dari situlah Kristus melihat bahwa iman wanita itu begitu besar. Dan kemudian Kristus menyembuhkan anak dari wanita Kanaan ini. Saudara, untuk mengerti perkataan Kristus, maka kita perlu memahami konteks budaya pada saat itu. Saudara, anjing di abad pertama terdiri dari dua kelompok, yaitu anjing liar dan anjing rumahan. Nah, anjing liar dianggap berbahaya dan seringkali digunakan sebagai umpatan. Sedangkan anjing rumahan atau anjing peliharaan seringkali diperlakukan selayaknya anggota keluarga. Namun dalam urutan memberi makan, biasanya orang tua akan memberikan anak-anaknya makan, kemudian sesudah itu barulah anjing peliharaan mereka itu diberi makan. Jadi perkataan Kristus di sini, Kristus ingin menjelaskan kepada wanita ini bahwa Kristus pertama-tama diutus kepada suku Israel yang merupakan keturunan Abraham. Nanti setelah itu barulah ia akan melawat bangsa-bangsa lain. Jadi artinya Tuhan Yesus sedang berbicara tentang status. Tuhan Yesus sedang berbicara tentang urutan siapa yang akan dilayani, barulah siapa. Nah, hal ini penting karena sesuai dengan janji Allah kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 26 ayat 4, bahwa oleh keturunannya bangsa-bangsa akan mendapat berkat. Itu berarti yang pertama diberkati adalah bangsa Israel, dan dari sana kemudian bangsa-bangsa lain akan diberkati. Jadi sama sekali Yesus tidak berbicara tentang atau merendahkan wanita Kanaan ini. Nah, saudara yang kekasih, renungan kita pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa wanita Kanaan itu tetap beriman kepada Kristus, tidak peduli bagaimana orang menilai dia, bagaimana juga orang menilai latar belakangnya. Demikian juga kita tetap harusnya tetap beriman kepada Tuhan, meskipun banyak orang yang melihat hal itu sebagai hal-hal yang sia-sia. Saudara, marilah kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah ada persoalan hidup yang sedang saudara hadapi dan mengganggu pikiran saudara? Jika iya, marilah saudara ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikan persoalan saudara.
Saudara, percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan anugerah dan kekuatan bagi saudara untuk menghadapi persoalan hidup yang sedang saudara hadapi. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini Engkau mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk tetap beriman kepada Engkau apapun yang kami sedang hadapi Tuhan Yesus. Dan percaya bahwa Engkau Allah mengasihi kami dan Engkau Allah yang akan memberikan kepada kami anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami boleh melewati semua persoalan yang sedang kami hadapi. Terima kasih Bapak, kami akan memulai aktivitas kami pagi hari ini. Berdoa supaya semua yang kami kerjakan hari ini itu mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapak surga. Haleluya, amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.